Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya selaku moderator bernama Ahmad Firdaus. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya, yaitu kelompok 4, yang berjudul Gaya Komunikasi Organisasi. Berikut di sini ada nama-nama anggota kelompok saya. Yang pertama ada Nicholas Ridwan Saputra, yang kedua ada Rizka Lula Devi, yang ketiga ada Siti Handayani, dan yang terakhir ada Raffi Haq. Mungkin untuk yang slide pertama akan dibacakan oleh Nicholas Ridwan Saputra. Baik, pengertian gaya komunikasi. Gaya komunikasi di sini adalah perilaku komunikasi yang dilakukan seseorang dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk mendapatkan feedback dari orang lain terhadap pesan organisasional yang disampaikan. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa gaya komunikasi merupakan seperangkat perilaku antar pribadi yang terspesialisasi yang digunakan dalam suatu situasi tertentu. Masing-masing gaya komunikasi terdiri dari sekumpulan perilaku komunikasi yang dipakai untuk mendapatkan respon atau tanggapan tertentu. Dalam situasi tertentu pula, kesesuaian dari satu gaya komunikasi yang digunakan bergantung pula pada maksud si pengirim dan harapan dari penerima. Sedangkan menurut Norton dalam Allen dan Dektaka 2006, gaya komunikasi dapat didefinisikan sebagai cara seseorang dapat berinteraksi dengan cara verbali dan paraverbali untuk memberi tanda bagaimana arti yang sebenarnya harus dipahami atau dimengerti. Gaya komunikasi adalah jendela untuk memahami bagaimana dunia memandang seseorang sepenuhnya sebagai suatu kepribadian unik. Hal ini mempengaruhi hubungan seseorang karir dan kesejahteraan emosional. Dengan memahami gaya komunikasi akan memungkinkan seseorang bekerja pada aspek yang didapati sebagai sesuatu yang negatif. Faktor pendukung gaya komunikasi. Yang pertama, kondisi fisik. Bahwasanya kondisi fisik di mana seseorang melakukan komunikasi sangat mempengaruhi gaya komunikasi. Seperti halnya ketika kegiatan komunikasi itu dilakukan dengan kapasitas minim dalam bertatap muka. Hal tersebut akan berakibat pada ketidaknyamanan dan kurangnya kepastian antara si pengirim dan penerima pesan. Yang kedua itu ada peran. Persepsi akan peran diri sendiri sebagai pelanggan, teman, atasan. Dan peran komunikator lainnya mempengaruhi bagaimana berinteraksi. Setiap orang memiliki harapan yang berbeda dari peran mereka sendiri dan orang lain. Dan dengan demikian mereka akan sering melakukan komunikasi antar satu dengan lainnya. Ada juga konteks historis. Nah, di sini sejarah mempengaruhi setiap interaksi. Sejarah bangsa-bangsa, tradisi spiritual, perusahaan, dan masyarakat dengan mudah dapat mempengaruhi bagaimana memandang satu sama lain. Dengan demikian dapat mempengaruhi gaya komunikasi. Ada pula kronologi. Bagaimana interaksi itu cocok menjadi serangkaian peristiwa yang mempengaruhi pilihan gaya komunikasi seseorang. Hal tersebut akan membuat perbedaan. Jika itu adalah pertama kalinya seseorang berinteraksi tentang suatu atau ke-10 kalinya. Jika interaksi masa lalu seseorang telah berhasil atau tidak menyenangkan, maka akan membuat suatu perbedaan terhadap gaya komunikasi seseorang. Ada juga bahasa yang kita gunakan, versi dari bahasa yang diucapkan misalnya Aussie, Inggris, atau versi bahasa Inggris Amerika. Dan kelancaran dengan bahasa tersebut. Semuanya memainkan peran dalam gaya berkomunikasi seseorang. Ada juga hubungan. Seberapa baik seseorang mengetahui orang lain dan seberapa banyak seseorang suka atau percaya dan sebaliknya, hal ini akan mempengaruhi bagaimana seseorang berkomunikasi. Selain itu, pola mengembangkan hubungan tertentu dari waktu ke waktu sering memberikan efek kumulatif pada interaksi selanjutnya antara mitra relasional. Nah, ini yang terakhir adalah kendala. Metode yang seseorang gunakan untuk berkomunikasi, misalnya beberapa orang membenci email atau panggilan telepon. Dan waktu yang dimiliki hanya tersedia untuk berinteraksi dengan metode di atas. Jenis kendala tersebut akan mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi.
Ya, selanjutnya di sini ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi dipahami sebagai proses penciptaan dan pertukaran pesan-pesan dalam sebuah jaringan hubungan interdependen untuk menangani ketidakpastian lingkungan menurut Bolt Haber pada tahun 1993. Next. Di sini juga terdapat ada ciri-ciri dari komunikasi organisasi. Ciri-cirinya antara lain di sini ada terstruktur, di mana struktur terkait dengan otoritas yaitu kewenangan yang melekat pada jabatan. Dalam komunikasi organisasi umumnya terdapat struktur walaupun di antara kedua pihak yang berkomunikasi tidak punya jabatan. Tetapi ada posisi struktural yang strukturnya walaupun bersifat informal, serta bersifat stabil dan terencana. Terdapat aturan-aturan atau standar rules yang disepakati bersama oleh individu-individu yang menjadi anggota suatu organisasi. Komunikasi organisasi juga cenderung terprediksi. Dengan kata lain, komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses membangun hubungan untuk mengurangi ketidakpastian lingkungan karena sifat struktur yang teratur dan stabil sehingga bisa terprediksi ketidakpastian dan memprediksi kemungkinan yang akan terjadi. Ketidakpastian dalam organisasi melingkupi satu peran dan sifatnya bisa berbeda tergantung individunya. Dalam komunikasi organisasi, komunikasi bisa terjadi secara berjenjang pada level yang berbeda. Nah, di sini juga ada pengertian kepemimpinan. Istilah pemimpin, kepemimpinan, dan memimpin pada mulanya berasal dari kata yang sama, yaitu pimpin. Namun demikian, ketiganya digunakan dalam konteks yang berbeda. Pemimpin adalah suatu peran dalam sistem tertentu karena seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Adapun istilah kepemimpinan pada dasarnya berhubung dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki seseorang. Oleh sebab itu, kepemimpinan bisa dimiliki oleh orang yang bukan di bawahnya apa itu? Yang bukan pemimpin. Ya, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Handayani. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan di satu bidang, sehingga ia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan, serta mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi mencapainya satu atau beberapa tujuan. Saat menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin, waktu yang dimiliki setiap hari sepertinya tak pernah cukup dan cenderung kurang. Seorang pemimpin di dalam organisasi adalah seorang kepala dari suatu instansi atau unit organisasi yang tugas utamanya adalah memimpin dengan cara membimbing dan menuntun orang-orang karyawan atau bawahan yang bekerja dalam organisasi guna mencapai tujuan. Maka dari itu, kepemimpinan bukanlah sebuah kekuasaan, melainkan sebuah tugas, tanggung jawab, dan pengorbanan untuk membawa anggotanya mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama. Peran pemimpin. Dalam sebuah organisasi, ada cara untuk memahami peran dari seorang pemimpin, yakni dengan melihat peran formal mereka yang menurut Mintzberg 1973 ada 3 peran utama, yakni 1. Peran interpersonal, 2. Peran informasional, 3. Peran mengambil keputusan.
Karakter pemimpin. Pemimpin memiliki karakteristik selalu memiliki upaya untuk menciptakan hal yang baru, berinovasi. Gagasan-gagasan yang dimiliki oleh pemimpin merupakan gagasan sendiri, tidak meniru ataupun menjiplak. Pemimpin selalu berupaya untuk mengembangkan apa yang ia lakukan. Ia percaya bawahan dan selalu menyalakan api kepercayaan pada anggota organisasi. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan. Ada kalanya pemimpin tidak memberi kesempatan pada bawahannya untuk bertanya ataupun meminta penjelasan. Ada kalanya pemimpin memberi kesempatan bawahan untuk berdiskusi, bertanya, dan ada kalanya membiarkan kondisi yang ada pada bawahannya. Kepemimpinan yang efektif banyak bertanggung jawab pada beberapa variabel, seperti budaya organisasi, sifat dari tugas, aktivitas kerja, dan nilai serta pengalaman kepemimpinan. Sementara itu, batasan yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan mencakup kepribadian, pengalaman masa lampau, dan harapan dari pemimpin yang bersangkutan. Harapan dari perilaku atasan, karakteristik, harapan dan perilaku bawahan, persyaratan tugas, kultur, dan kebijakan organisasi, dan harapan serta perilaku rekan kerja. Ya, untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Raffi Haq. Setelah itu ada komunikasi pemimpin. Setiap pimpinan memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda dalam menjalankan organisasinya. Berdasarkan gaya, tata krama, dan pola aliran informasi di dalam perusahaan, maka komunikasi dalam organisasi dapat digolongkan menjadi komunikasi formal dan komunikasi informal. Yang pertama ada komunikasi formal. Komunikasi formal terjadi bila pesan atau informasi dikirimkan, ditransfer, dan diterima melalui pola hierarki kewenangan organisasi yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi. Selain itu, Pace dan Fowles 2000,75 menjelaskan bahwa komunikasi formal adalah komunikasi menurut struktur organisasi, yakni komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi horizontal, yaitu sebagai berikut. 1. Komunikasi ke bawah. Komunikasi dari atas ke bawah dalam sebuah organisasi bahwa informasi mengalir dari jabatan yang berotoritas lebih tinggi, mereka yang berotoritas lebih rendah. Yang kedua ada komunikasi ke atas. Komunikasi ke atas adalah komunikasi yang terjadi dari tingkat bawahan yang ditujukan ke tingkat yang lebih tinggi atau atasan. Semua pegawai dalam organisasi akan berkomunikasi ke atas, setiap bawahan akan meminta informasi ataupun memberi informasi kepada seseorang yang otoritasnya lebih tinggi dibandingkan dirinya. Yang ketiga ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi penyampaian informasi di antara orang-orang yang memiliki otoritas yang sama dalam organisasi. Komunikasi horizontal terjadi secara mendatar antara anggota staf dengan anggota staf lainnya, antara sama karyawan. Selanjutnya ada komunikasi informal. Komunikasi informal terjadi di antara pemimpin dengan karyawan dalam suatu organisasi yang dapat berinteraksi secara bebas satu sama lain, terlepas dari kewenangan dan fungsi jabatan mereka. Jadi, komunikasi ini tidak direncanakan dan tidak ditentukan dalam struktur organisasi. Arah arus informasi komunikasi informal bersifat pribadi. Biasanya dilakukan melalui tatap muka langsung dan pembicaraan lewat telepon. Komunikasi informal lebih dikenal dengan desas-desus atau selentingan, atau kabar angin karena dalam komunikasi ini
Informasi pribadi muncul dari interaksi di antara orang-orang dan mengalir ke seluruh organisasi tanpa dapat diperkirakan. Informasi yang diperoleh dari desas-desus adalah yang berkenaan dengan apa yang didengar atau apa yang dikatakan orang, dan bukan apa yang diumumkan oleh yang berkuasa. Ya, selanjutnya untuk Rizka Lula. Slide-nya, Pi. Gaya kepemimpinan. Dalam Ripai dan Mulyadi 2010 juga dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah perilaku dan strategi sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, dan sikap yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika dia mencoba mempengaruhi bawahannya. Oleh karena itu, pemimpin harus dapat melakukan berbagai usaha guna mengembangkan sikap positif dari pegawainya, sehingga dapat mendukung dalam proses pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Gaya kepemimpinan dan komunikasi yang ada dalam organisasi memiliki kaitan dengan motivasi pegawai dalam melakukan kinerja dalam organisasi. M.C. Gorgor menentukan dua asumsi gaya kepemimpinan yang disebut teori X dan teori Y. Teori X melihat manusia sebagai suatu mesin yang memerlukan pengendalian dari luar, menganggap orang sebagai alat produksi, dimotivasi oleh ketakutan akan hukum atau kebutuhannya akan uang dan rasa aman. Sedangkan teori Y memandang manusia sebagai organisme biologis yang tumbuh, berkembang, dan melakukan pengendalian terhadap diri sendiri. Pemimpin bertugas mengatur dan mengelola sehingga baik organisasi maupun pegawai dapat memenuhi kebutuhannya. Bekerja bersama-sama pegawai untuk mencapai tujuan organisasi dan mendorong pegawai berperan serta dalam proses pengambilan keputusan. Gaya kepemimpinan sangat beragam dan berhubungan dengan tinjauan para peneliti, penulis atau para teoritis yang mempopulerkannya. Berikut ini beberapa model teoritis untuk mengenali beragam gaya kepemimpinan. A. Witt dan Littit 1960 mengidentifikasi tiga gaya kepemimpinan. Pertama, authoritarian leaders, pemimpin melakukan kontrol terhadap keputusan dan tugas serta memastikan bahwa rencana yang dibuat bisa dieksekusi dengan benar. Kedua, democratic leader, pemimpin lebih berorientasi membimbing dibanding mengontrol aktivitas kelompok, berbagai kewenangan, dan mempertimbangkan masukan dari bawahan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Ketiga, laissez-faire leaders, pemimpin menyerahkan hampir semua keputusan kepada bawahan. Pemimpin menerima konsultasi dari bawahan, tapi biasanya ia mendelegasikan sebuah kewenangan pada bawahan. Yang B, teori kisi kepemimpinan, Black dan Moulton. Kisi kepemimpinan di sini menggambarkan bagaimana pimpinan pada tugas dan pada manusia sehingga menciptakan gaya pengelolaan dan kepemimpinan. C, teori 3D. Frieden membuat teori ini berdasarkan pada kisi tugas manusia yang dikemukakan Blank dan Moulton dengan menambahkan dimensi ketiga yaitu efektivitas. Kisi 3D menghasilkan 8 gaya kepemimpinan, di mana 4 gaya termasuk kurang efektif dan 4 gaya lainnya dinilai lebih efektif. Baik. Gaya komunikasi pimpinan. Manusia mengucapkan atau menulis kata-kata untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan yang memotivasi.
menyatakan belas kasihan, menyatakan amarah, dan pesan agar suatu perintah bisa cepat dikerjakan. Semua komunikasi tersebut adalah gaya komunikasi. Gaya yang berperan untuk menentukan batas-batas tentang kenyataan dunia yang sedang dihadapi, tentang relasi dan sesama, tentang hubungan dengan suatu konsep tertentu. Keterampilan berkomunikasi melalui gaya komunikasi mengisyaratkan kesadaran diri pada level yang tinggi. Setiap orang mempunyai gaya komunikasi yang bersifat personal. Seorang pemimpin akan memiliki sekumpulan gaya yang digunakan untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai. Slide selanjutnya. Di sini ada gaya organisasi yang digunakan seorang pemimpin, menggambarkan kombinasi perilaku antara gaya yang telah menjadi kepribadiannya dan gaya seorang pemimpin yang memiliki 3 pola. Yang pertama ada hubungan kerjasama, yang kedua mementingkan pelaksanaan tugas, dan yang terakhir hasil yang dicapai harus dilakukan oleh seorang pimpinan dalam organisasi. Nah, di dalam gaya komunikasi pun ada poin-poin yang menjadi dasar seorang pemimpin menggunakan gaya komunikasi seperti ini. Bisa kita lihat pada indikator di bawah ini. Yang pertama, proses komunikasi terjadi secara 2 arah. Yang kedua, efektif dalam memelihara empati dan kerjasama kepada karyawannya. Yang ketiga, komunikasi bersifat terbuka. Pada pegawai dapat mengungkapkan gagasan atau pendapat dalam suasana yang rileks dan informal. Yang keempat, memiliki sikap kepedulian yang tinggi serta kemampuan dalam membina hubungan yang baik. Kelima, penyaluran informasi berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir, memberikan khusus kepada orang yang ahli di bidangnya. Ya, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami selaku kelompok 4, kurang lebihnya memohon maaf. Atas pengertiannya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.